Al-Islamu tai Islam iku nadifun iku bersih. Fatanad dofu moko bebersih sapa sira. Fa innahu moko setuhune kelakuan la yadkhulul jannata ora mlebu al jannata ing surga illa nadifun sapa kejaba wong kang bersih. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Ad-Dailami sapa Imam Ad-Dailami anna Aisyata saking Siti Aisyah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi tentang kebersihan. Nah, karena itu dikatakan bahwasanya al-wudu satrul iman. Nah, wudu itu separuh dari iman. Kenapa? Karena ibadah sholat itu kan dimulai dari wudu. Ya, Anda baca Quran itu pun harus punya wudu. Anda pegang mushaf itu pun harus punya wudu. Kalau baca Quran tidak harus punya wudu ya. Nah, cuma pahalanya berkurang drastis. Berbeda kalau Anda punya wudu. Nah, itu. Kalau pegang mushaf harus punya wudu. Nah, karena itu Islam itu adalah agama yang bersih. Maka para ulama itu menafsirkan kebersihan yang dimaksudnya ada dua. Kebersihan yang hakiki, ya tadilah kita harus menjaga kebersihan rumah kita, menjaga kebersihan badan kita. Kemudian ada kebersihan yang majasi. Nah, artinya kebersihan yang dimaksud itu bukan kebersihan lingkungan, tapi kebersihan hati kita. Orang kalau masuk Islam ingin masuk surga itu harus punya qalbun salimun, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ngerasani wong liya, selamat dari takabur. Pokoknya selamat dari sifat-sifat yang madmumah. Karena itu dulu ada cerita bahwasanya Kanjeng Nabi itu sedang cangkruk sama sahabatnya. Nah, kemudian ada seorang laki-laki datang ke masjid. Sebelum laki-laki itu datang, Kanjeng Nabi mengatakan, sebentar lagi ini ada calon penduduk surga lewat. Nah, ternyata yang lewat orang itu. Besoknya lagi ketika Kanjeng Nabi cangkruk, Kanjeng Nabi ngomong lagi, sebentar lagi calon penduduk surga itu lewat. Nah, ternyata yang lewat orang itu lagi. Sampai 3 kali, akhirnya kemudian salah satu sahabat, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Umar, itu punya keinginan dia ingin niru amal ibadahnya orang tadi supaya dia bisa jadi ahli surga seperti orang itu tadi. Maka kemudian dia berkunjung ke rumah orang tadi, diselidiki orangnya itu rumahnya mana, tempatnya di mana. Akhirnya dia berkunjung jadi tamu di situ. Jadi tamu, kalau dalam agama Islam kan tamu itu harus dihormati selama 3 hari. Hari pertama itu dengan makanan yang enak-enak, hari kedua yang ketiga itu dengan makanan yang biasa, dan hari keempat baru ditanya, jenengan itu hajatnya apa? Nah, itu kan, butuhnya apa? Jadi selama 3 hari tidak ditanya, tidak apa-apa. Kan itu kan. Nah, ini kalau ikut ajaran agama Islam sebetulnya semacam itu. Jadi benar dia berkunjung di situ. Berkunjung ke rumahnya, kemudian ikut nginep di situ selama 3 hari, maka dilihat, wah ini orangnya ibadahnya biasa-biasa, baca Quran ya tidak banyak-banyak, sholat malam ya kadang-kadang, tidak banyak, puasa ya kadang-kadang. Itu kan. Maka kemudian setelah 3 hari baru ditanya sama yang punya rumah, baik sahabat, jenengan tuh kesini urusannya apa? Maka Kanjeng Abdullah bin Umar berkata, saya ini ingin tahu amal Anda itu seperti apa. Karena Kanjeng Nabi mengatakan jenengan itu adalah ahli surga, calon ahli surga. Maka orang itu bilang, bah, amal saya biasa-biasa seperti jangan lihat, sholat malam kadang-kadang, puasa kadang-kadang, gitu loh. Nah, maka amal saya cuma semacam itulah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, bahwa kalau semacam ini ya biasa, saya juga mengerjakan. Nah, maka akhirnya dia agak kecewa, berat. Hanya kemudian ketika dia mau keluar dari rumah, ke rumahnya baru ingat, oh begini Pak, nah, saya baru ingat, saya ini punya satu amalan bahwasanya hati saya itu tidak pernah ada namanya suudon kepada orang Islam yang lain. Tidak pernah suudon. Nah, jadi tidak pernah berburuk sangka, tidak pernah ngerasani, pokoknya ya itu. Nah, saya pokoknya sama orang lain tuh mesti berbaik sangka. Gitu. Nah, maka Abdul bin Umar berkata, nah inilah yang sulit. Nah, sulitnya gimana?
Soalnya kadang-kadang kita itu kalau ada urusan dengan orang lain tuh biasanya yang dikedepankan suudonnya. Contoh misalkan makhluk jalan sama istrinya, kemudian ada orang batu-batu atau apa lihat jenengan, maka pikiran jenengan, wah ini kenapa ya? Nah, istrinya kenapa? Mungkin kan gitu. Biasanya paling gampang itu wanita. Kalau laki-laki kadang cuek. Nah, itu kan. Padahal orangnya sedang sakit batuk. Jalan jangan lewat. Nah, tapi kita suudon pada orang itu tadi, kan gitu kan. Maka ternyata Abdullah bin Umar mengatakan, ya inilah amalan yang saya tidak bisa semacam ini. Saya kadang-kadang buruk sangka sama orang lain. Contoh gini, ada orang punya utang jenengan, termasuk saya ya Mas Lu punya utang jenengan ya. Nah, oh, tetap tak ingat, saya punya utang tetap tak ingat, tapi belum bisa nyicil dulu. Nah, terus terang aja belum bisa nyicil dulu. Nanti kalau saya punya rezeki, saya tak cicil ya. Nah, kadang-kadang itu orang yang ngutangi itu berusaha ini nggak bareng-bareng ini maksudnya biaya ya. Padahal punya duit tenan. Kan gitu kan? Nah, gitu. Atau mungkin punya tapi untuk keperluan yang lain. Karena itu sebetulnya utang piutang itu repot sekali. Nah, utang-utang juga. Nah, itu kadang itu diutangi mbak saya itu saya mau. Tapi ya masih punya utang soalnya. Nah, masih punya utang sama keluarga mbak saya masih punya. Nah, cuma kadang-kadang mbak saya itu lucu. Ketika saya datang ke tokonya kadang-kadang ngomong, ini ada uang 1 juta, kamu utang gimana? Saya tidak mau lah, tak gue apa? Utangnya masih ada kok. Gitu loh. Nah, jadi utang itu repot mas, utang piutang ya. Tetap ada catatannya pada masuk berapa, pada mbak saya itu berapa. Karena apa? Karena saya tidak lupa. Nah, tetap ada niat membayar. Jangan sampai tidak ada niat tidak bayar. Punya utang itu harus ada niat membayar. Kita kembali lagi. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, maka bersihkanlah hati kamu dari sifat-sifat madmumah, kemudian hiasilah dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Jadi kalau kita ikut tasawuf itu orang itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu namanya takholi. Takholi itu artinya Anda membersihkan diri dari sifat-sifat buruk, takabur, sombong, medit dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah bisa membersihkan diri dari sifat-sifat buruk tadi, maka harus ikut tingkatan yang kedua namanya tahalli. Tahalli itu artinya Anda menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, kenapa? Karena manusia itu dasarnya pelit. Ya maka latihlah untuk dermawan. Nah, ya toh. Pada dasarnya manusia itu eman, cinta dunia. Ya latihlah untuk tidak cinta dunia. Nah, memang kebanyakan kita masih cinta dunia. Apa buktinya misalkan sekarang? Rata-rata kita kan punya HP. Saya punya HP, Mas Rul punya HP, Mas Ruslan punya HP. Ternyata sedang jalan-jalan HP-nya jatuh rusak. Kira-kira getun enggak? Ya, getun. Ya, getun. Karena kita masih cinta sama HP kita. Nah, ya toh? Nah, kalau orang nggak cinta dunia, HP jatuh, ya alhamdulillah jatuh. Nah, gitu aja. Nah, repot. Nah, kita masih belum bisa tingkatan semacam itu. Contoh tingkat, ini ceritanya ada. Ceritanya semacam kiai yang itu loh, yang wali dari Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan. Nah, Kiai Hamid Pasuruan itu punya kebun semangka kalau tidak salah itu. Jadi dia senang ke sana, ditilii tiap hari. Waktunya panen besok, wes senang bukan main. Nah, ketika besok mau panen ternyata semangkanya sudah habis dipaneni tetangga-tetangga atau siapa saya tidak tahu. Nah, itu. Kalau kita manusia normal, ya semacam itu gimana? Nah, miso-miso. Nah, marah miso-miso. Apalagi Mas Ruslan yang tempatnya dari Jember Pasuruan ada lebih parah lagi misalnya. Ya toh? Nah, tapi gimana reaksinya Kiai Hamid Pasuruan? Ketika dia lihat kebun semangkanya sudah habis, ya biasanya tuh kadang tingkat santrian gitu. Dia bilang, alhamdulillah saya tidak susah panen-panen sudah dipanen orang lain. Nah, itu alhamdulillah betul-betul alhamdulillah. Nah, syukur dia. Nah, kalau kita alhamdulillahnya kepaksa. Alhamdulillah tapi sambil merenggut. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tapi berarti ini rugi kayak ngomong. Nah ini bedanya orang yang cinta dunia dengan tidak semacam itu. Nah, paham ya?
Nah, kalau saya dengan Anda itu rata-rata masih cinta dunia. Nah, jadi ya dikurangi sedikit-sedikit, tidak bisa lah langsung seperti orang-orang sufi ya, karena itu terlalu jauh tingkatan kita. Nah, contoh lagi misalkan orang bisnis mesti yang dicari adalah keuntungan. Anda kerja Mas Rusna mesti carinya gaji. Mas Fuluk bisnis gini-gini mesti cari untung. Delalah Anda tidak digaji, delalah Anda rugi. Kira-kira gimana? Mesti hatinya ngedumel loh. Hatinya mesti jengkel. Wis kerja saulan gak dibayar tuh piye. Nah, itu. Nah, atau misalkan sudah usaha bisnis macam-macam kok gagal terus ya, itu mesti yang ngedumel. Tapi kalau orang sufi tidak semacam itu. Orang sufi itu dia kerja itu karena perintah Allah. Dibayar enggak ya urusan Allah. Kan itu kan. Nah, jualan rugi tidak masalah karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya kita dengan orang sufi yang sudah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beda jauh. Kita masih tingkatannya masih belum bisa semacam itu. Nah, cuma kalau kita ingin belajar ketingkatan semacam itu harus ngaji, jangan langsung diamalkan, bisa-bisa keliru nanti kan gitu. Harus ngaji syariat dulu, barulah nanti bisa mencapai tingkatan yang betul semacam itu. Jadi ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang masuk surga itu adalah orang yang hatinya salim, yang selamat dari kesyirikan, selamat dari ketakaburan dan sebagainya. Rawahu ngriwayatake ngati sapa Ad-Dailamiyu, sapa Imam Ad-Dailami. Saya dari sebentar tadi ya dulu ya. Oh, dari Siti Aisyah kalau tidak salah. Sayang hadisnya adalah hadis yang dhaif, cuma bisa diamalkan. Nah, jadi hadis dhaif itu bisa diamalkan sebagai fadhailul amal. Kenapa kok semacam itu? Seandainya kita cuma mau mengamalkan hadis hasan dan sahih saja, maka agama Islam itu mungkin tinggal 30%-nya saja. Nah, yang 70% sudah tidak kita amalkan. Nah, gitu. Kalau kita cuma mengamalkan hadis hasan dan sahih saja. Nah, karena itu nanti kalau kita belajar hadis dhaif itu boleh diamalkan sama tidak sadidun du'fi, sangat berlebihan lemahnya. Nah, kemudian ada hadis lain yang bisa menaungi. Nah, ini ada bukan cuma hadis yang bisa menaungi, bahkan Al-Qur'an. Nah, maka boleh diamalkan. Paham ya? Jadi tidak semua hadis dhaif itu tidak diamalkan. Karena ada hadis lain yang bisa menjadi acuan, landasan atau Al-Qur'an yang bisa dijadikan patokan, maka boleh